Anak-anak abi rahimakumullah, musyrifah sekalian yang dirahmati Allah. Kita masih akan mengkaji tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, self control, nilai bagaimana kemampuan kita mengontrol diri kita sendiri. Dan ada 4 hal penting yang harus kita kontrol. Yang pertama, emotional control, kemampuan kita mengendalikan alam rasa kita. Sudah Abi jelaskan panjang lebar kemarin apa itu emosional. Emosional bukan sekedar berarti marah, tapi marah itu bagian dari emosi, bagian dari rasa. Rasa marah, rasa lapar, rasa suka, rasa tidak suka, rasa benci, rasa cinta, itu semua perasaan. Orang beriman harus bisa mengendalikan yang namanya rasa, supaya kita jangan jadi orang yang mudah merasa. Merasa itu bisa merusak diri kita. Merasa pintar, malas belajar. Merasa baik, kadang-kadang lagi dinasehati. Merasa hebat, jadi sombong. Nah, ini merasa ini bahaya. Oleh sebab itu kita harus punya kemampuan emosional kontrol. Yang kedua, rasional kontrol, kemampuan kita mengendalikan rasio kita. Otak kita punya kemampuan nalar atau logika dan kemampuan rasional. Sudah dijelaskan kemarin perbedaannya apa. Kalau nalar itu jalan pikiran kita ini yang sesuai, yang sejalan dengan keadaan dan tujuan yang mau kita capai. Kalau kita mau menghafal Quran, maka pikiran kita juga harus dalam suasana menghafal Quran. Kalau maunya menghafal Quran, pikirannya laki-laki, ya nggak mau hafal. Pasti nggak bisa, karena tidak sejalan pikiran kita dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kemudian rasio kita, sikap mental kita harus punya kemampuan memutuskan atau menentukan bagaimana kita menyikapi suatu keadaan, menyikapi suatu kondisi. Misalnya bulan Ramadan ini, orang yang punya rasional itu dia bisa menentukan pilihan apa yang paling tepat buat dirinya. Pilihan yang terbaik itu bisa dia tentukan, itu namanya rasional kontrol. Dan manusia harus mampu mengendalikan rasionya itu. Karena kalau pikiran kita tidak dikendalikan, itu juga bisa membuat diri kita rusak. Orang Bani Israel di Quran diceritakan ala ilmin alal alamin. Ilmu mereka itu di atas seluruh alam. Tetapi orang Israel tidak punya kemampuan mengendalikan rasionya, pikirannya. Akhirnya justru dengan pikiran itu dia jadi orang yang jahat. Jadi kalau orang pintar, kepintaran tidak dikendalikan, jadi orang jahat. Fir'aun itu orang pintar, tapi tidak terkendali, jadi orang jahat. Haman orang pintar, tidak terkendali, jadi orang jahat. Korun, aku ini sugih kata Korun karena aku pintar, bukan karena Allah lagi, hilang Allahnya. Aku kaya kata Fir'aun karena aku ini pintar. Ini bahayanya kalau orang punya kecerdasan, punya nalar yang baik, punya rasional, tapi tak terkendali, itu bisa membuat manusia jadi rusak dirinya. Berarti ini ada masalah nih, kenapa kalau hidup dua-duanya kada kuat. Ya kalau turun lagi berarti itu kalau saya jelas beda-bedanya semua ya, apa itu emotional control, apa itu rational control. Sekarang yang ketiga, power control. Jadi orang beriman di Ramadan ini harus bisa mengendalikan powernya, kekuatannya, energinya, itu harus bisa dikendalikan. Fir'aun itu orang yang punya power, tapi tidak mampu mengendalikan kekuatannya, tidak mampu mengendalikan energinya, tidak mampu mengendalikan kekuasaannya. Dia punya power, dia punya kekuasaan, karena tidak dikendalikan akhirnya malah merusak dirinya sendiri. Itu namanya Fir'aun. Ketika Nabi Musa ini kan nabi yang paling di antara seluruh nabi yang kuat adalah Nabi Musa. Dikirim Allah nabi untuk menghadapi Fir'aun, orang yang kuat. Dikirim juga nabi yang kuat, yaitu Nabi Musa. Orang baru diginikan sedikit langsung mati. Padahal maksudnya bukan mau membunuh, cuma mukul sedikit aja. Tapi saking kuatnya power Musa, mati. Cerita dalam Quran itu kan. Padahal dia nyentuh sedikit, mati langsung. Nabi Musa dikenal dengan nabi yang kuat, tetapi kekuatannya dapat dia kendalikan. Dia bisa mengendalikan kekuatan Fir'aun, bisa dikalahkan oleh kekuatan Nabi Musa. Sama-sama kuat, tetapi Musa itu kekuatannya dibimbing oleh Allah, sementara Fir'aun kekuatannya dibimbing oleh setan iblis.
Jadi akhirnya dia rusak. Satu dengan kekuatannya bertakwa kepada Allah, satu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, bahkan dia menjadi orang yang sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu karena orang tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Bagaimana cara Musa ini senjata supaya kita kuat menghadapi, misalnya kita ini berhadapan dengan orang yang jahat, orang yang kada bagus. Bagaimana caranya ketika Allah merintahkan Nabi Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, izhab ila fir'aun. Pergilah kau menghadapi Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia Fir'aun orang-orang yang melampaui batas. Lalu Musa mengucapkan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa yang dibaca Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun yang perbuatannya melampaui batas. Jadi doa itu jangan dianggap sepele. Kebanyakan orang menganggap itu doa orang baru belajar. Kalau orang baru belajar, orang doa penerang hati anak-anak kecil. Padahal doa ini digunakan untuk menghadapi, barangkali kita berhadapan dengan orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang punya power sebagai Fir'aun tuh, hati kita langsung baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan doa itu Nabi Musa bisa menundukkan Fir'aun. Ketika berdebat, Fir'aun kalah dengan Nabi Musa, ya kan? Kata Nabi Musa, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi Fir'aun, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Diambilnya orang, nah matikan. Yang satu dibiarkannya hidup, yang satu dimatikannya. Nah, aku bisa menghidupkan dan mematikan, kata Fir'aun. Tapi Musa karena dia punya kekuatan, kecerdasan, Tuhanku menerbitkan matahari. Di mana terbit matahari? Timur. Di mana tenggelamnya? Coba sekarang kau Fir'aun, kau balik. Kata Nabi Musa, bisa enggak kau balik sekarang? Kau buat matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Langsung nyerah Fir'aun. Kalah Fir'aun dengan argumentasi yang dibuat oleh Nabi Musa. Musa orang yang punya kekuatan, tapi dia bisa mengendalikan kekuatannya itu. Nah, kita juga demikian. Coba bertanya, siapakah yang paling punya kekuatan di dunia? Bukan Allah ya. Allah pasti Allah segalanya. Maksudnya manusia yang paling kuat siapa kira-kira? Hah? Siapa? Limbat yang bisa menggokkan besi. Coba kalian pikirkan, renungkan, coba kalian pikirkan jawabannya. Siapakah manusia yang paling kuat? Limbat aja kalah sama dengan yang satu ini. Hah? Apa? Orang apa? Coba kalian pikirkan. Siapakah orang yang paling kuat di atas muka bumi ini? Hah? Bukan dekat muka bumi, bukan Nabi Muhammad, bukan. Ini dalam kehidupan kita, dalam real kehidupan itu. Real kehidupan. Siapa? Coba kalian pikirkan, yang paling kuat semuanya tunduk dengan dia. Menunjukkan bahwa dia itu punya kekuatan, kekuasaan. Siapa aja tunduk dengan dia? Bukan presiden, bukan. Presiden aja dengan yang satu ini kalah presiden. Presiden itu dengan yang satu ini kalah. Limbat dengan yang satu ini kalah. Hah? Siapa? Ulama dengan yang satu ini kalah ulama. Hah? Apa? Ya. Siapa? Apa ya? Kalah. Kan ya, yang paling kuat itu adalah bayi. Bayi itu walaupun tampaknya lemah, dia paling kuat dia. Kalau sudah bayi nangis, presiden aja lari tukang langgang. Betul nggak? Nah, kita lagi tidur nyenyak, orang tua tuh anak nangis, langsung bangun tuh, sibuk semuanya. Kuat benar yang namanya bayi itu. Kalau dia sudah tengah malam sakit tuh orang tuanya sibuk nyari motor, nyari kendaraan, kadang-kadang bisa lupa pakai sendal, pakai sepatu tuh, bisa salah sebelah sepatunya. Habis pernah ngantar orang tuh anaknya sakit sampai lupa pakai sendal, ke rumah sakit nggak pakai sendal dia. Saking apa namanya tuh gelagapan ketika anaknya tuh sakit tengah malam nangis, kalah semuanya. Bayi makhluk Allah fitrah, dia bisa mengalahkan segala macam kekuatan. Betul nggak? Kayak Nabi Musa yang dihanyutkan. Fir'aun dikalahkan oleh bayi kan?
Begitu melihat Nabi Musa kan, mau dibunuhnya, nangis Nabi Musa. Dia bilang jangan dibunuh. Tidak jadi bunuh Nabi Musa. Bayi itu punya satu kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Walaupun tampaknya lemah, tapi bayi punya kekuatan. Presiden punya cucu nggak? Kalau cucunya nangis, bingung nggak presiden? Bingung pasti presiden. Wah, nangis cucunya, sibuk kakeknya presiden. Jokowi sibuk kalau cucunya nangis sakit tengah malam misalnya. Tuh kalian bayangkan ibu-ibu kalian waktu kalian masih bayi, itu kalau kalian tengah malam nangis itu pasti sibuk orang tua kalian. Padahal semua asli sudah mati semua ya? SM? Ya? Enggak. IT sudah dimatikan juga. Abi mau tahu dingin enggak kalau hidup dua-duanya tuh nah? Ini tetap nyala kalau sini mati. Iya, dia beda itu nyala. Nah, coba nanti kita pikirkan. Di ruangan ini aja mati ya? Iya, cuma ini aja mati. Cuma gedung yang ini aja. Yang sebelah sana beda. Kalian terawih di sini ya? Terawih di sini ya? Iya. Ada yang lewat enggak? Mati di juga. Ini aja mati. Ya, kita lanjutkan ya. Siapa yang paling kuat? Itu maknanya kalau orang membawa fitrah diri, fitrahnya itu terjaga, dia jadi orang yang kuat. Siapa orang yang mampu menjaga fitrah dirinya sebagai manusia, dia akan menjadi orang yang kuat. Makanya Ramadan ini harusnya kalau orang berhasil Ramadan, dia pasti jadi orang yang kuat menghadapi hidupnya. Kalian tidak boleh lemah menghadapi hidup, harus kuat. Nanti macam-macam ujian. Di Ramadan banyak ujian, di Ramadan banyak tantangannya, hambatan, rintangan. Tapi kalian harus kuat walaupun perut lapar, walaupun mata mengantuk, walaupun capek, walaupun malas. Semua rasa itu harus dapat dihilangkan. Tandanya kita tuh orang yang kuat. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mukul jatuh orang lain, bukan. Tapi orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kendalikan rasa malas, kendalikan diri kita itu mau berbuat buruk dikendalikan. Itu namanya orang yang kuat. Bayi adalah contoh ciptaan Allah yang sangat punya kekuatan besar. Orang tua sama anak, kalau secara zahir siapa yang terlihat lebih kuat? Orang tua sama anak. Zahirnya kan orang tua lebih kuat, tapi secara faktanya, secara batinnya anak lebih kuat dari orang tua. Itu kalau kalian minta apa saja, nih lagi belajar nih, abah mama kayaknya datang hari Minggu tolong bawakan inilah, dibawakannya kada? Itu membuktikan kalian kuat. Abah mama ulun hendak nukar baju baru lebaran, ditukarkannya kada? Diusahakannya itu. Walaupun Abi bilang tadi situ nggak punya uang, dia akan berusaha gimana caranya bisa memenuhi keinginan kalian. Itu berarti kalian kuat sebagaimana raja. Raja itu kan apa keinginannya harus dipenuhi kan? Kalau nggak bahaya nggak? Nah, orang tua sama anak tuh kadang-kadang anak itu apa yang jadi keinginannya, orang tua akan berusaha untuk memenuhi keinginan anaknya itu. Buat supaya anaknya bahagia, supaya anaknya gembira, senang, nyaman. Itu orang tua berjuang keras. Itu buktinya bahwa anak itu dia bisa mengendalikan orang tua. Hati-hati. Kalau kalian tidak kontrolkan, tidak dikendalikan kekuatan itu, nanti malah bisa seperti memperbudak orang tua. Itu di kota-kota besar banyak itu, dari halus sampai tua tetap orang tua itu seperti pembantu. Waktu kecil dipelihara segala macam, sudah besar, sudah menikah, sekarang orang tua tugasnya jaga cucu lagi. Nggak habis-habisnya kerja orang tua tuh. Waktu kecil kita dipeliharanya, sudah kita besar berkeluarga, cucunya lagi yang dipeliharanya. Betul apa betul? Lihat itu betapa kuasanya yang namanya anak tadi. Dia bisa mengendalikan orang tuanya. Maka kalian hati-hati, kekuatan itu jangan sampai kalian salah gunakan. Jangan buat orang tua susah. Mentang-mentang kalian berkuasa, apa keinginan itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi keinginannya, marah, ngambek, kecewa, nggak mau sekolah lagi. Nah, itu tidak benar seperti itu. Berarti tidak punya power control. Kalian kendalikan kekuatan diri kalian. Contoh nabinya Nabi apa? Nabi Musa. Yang keempat namanya self esteem control.
Apa itu self esteem? Self esteem itu adalah kemampuan kita mengendalikan harga diri, citra diri. Citra diri kita, kehormatan diri kita, harga diri kita harus dijaga. Apalagi namanya perempuan. Perempuan harus menjaga harga diri. Harga diri dijaga, ya kan? Harus punya rasa kepercayaan diri. Harus punya sikap rendah hati. Rendah hati wajib, tapi rendah diri enggak boleh. Kita tidak boleh menjadi orang yang rendah diri. Kalau orang itu rendah diri, minder, bergaul itu rendah diri, karena merasa ini, merasa itu, lalu nggak bisa berteman lagi, itu tandanya dia tidak punya self esteem control, tidak mampu mengendalikan citra diri, harga dirinya tadi itu. Kalau dia berkurang, dia minder. Kalau dia dikasih kelebihan, dia sombong. Jadi orang sombong nggak boleh, tapi jadi orang yang minder juga nggak boleh. Maka kita harus membangun yang namanya citra diri kita itu. Jaga kehormatan diri kita, apalagi perempuan. Jaga kehormatan dirimu, wahai perempuan. Itu namanya self esteem. Ini peristiwa contohnya gimana, siapa yang punya kekuatan menjaga kehormatan diri itu? Nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika ibunya Maryam dituding oleh orang-orang yang tidak beriman, oh Maryam perempuan penzina, masa tidak punya suami, punya anak, ya kan? Dalam Quran diceritakan. Lalu orang menganggap Maryam itu sebagai perempuan penzina, tidak punya suami kok punya anak. Tapi bagaimana jawaban Nabi Isa? Masih kecil, Nabi Isa masih bayi merah. Tiba-tiba bicara Nabi Isa. Apa bicaranya? Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itu perkataan Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi kalau orang itu bisa menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, itu tanda dia punya kehormatan diri. Itu tanda dia punya harga diri. Itu tanda dia punya citra diri yang baik apabila kita mampu memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Qala inni abdullah. Kayakah kita, miskinkah kita, siapapun dari kita dengan segala macam kekurangan, selama engkau hamba Allah, dirimu tetap mulia dalam pandangan Allah. Jadi jangan pernah merasa rendah diri. Rendah hati wajib, rendah diri jangan. Selama engkau hamba Allah, selama engkau abdi Allah, engkau orang yang mulia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia yang menyaksikan. Dengan rasa kepercayaan diri, Isa mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitab, dan diberikan kepadaku kitab. Seorang hamba Allah tadi itu kepadanya diberikan kitab. Kalau kepada Nabi Isa diberikan apa? Injil. Kalau kepada Rasulullah diberikan apa? Kalau kepada kita umatnya diberikan apa? Al-Quran. Sama. Kita juga diberikan Al-Quran. Maka seorang hamba Allah itu dia diberikan kitab Al-Quran. Maksud diberikan itu, Al-Quran itu menjadi pola pikir, pola rasa, pola tindakan, pola hidupnya itu sesuai dengan petunjuk Allah Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Itu seorang hamba Allah itu demikian. Al-Quran itu menjadi pedoman hidupnya. Menjadikannya Quran benar-benar sebagai tuntunan dalam hidupnya, petunjuk dalam hidup. Itu namanya hamba Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan dijadikannya aku sebagai seorang nabi. Nabi itu naba itu artinya menyampaikan berita. Kita juga demikian kan. Kita ini bukan nabi. Perhatikan ya, tidak boleh ngaku nabi. Kalau dia ngaku-ngaku nabi itu nabi palsu sekarang. Tidak boleh ngaku nabi. Tapi yang namanya sifat kenabian harus ada di dalam diri setiap umat Nabi Muhammad. Karakter kenabian harus ada dalam diri kita. Apa itu karakter nabi? Menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, mengingatkan orang dengan petunjuk Allah. Itu tugas nabi, sama dengan tugas kita ini, estafet kenabian. Jadi kalau kalian sudah masuk ke sekolah tahfiz Quran, taman cinta Quran, itu artinya kalian memilih pekerjaan sebagai estafet tugas kenabian. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada pekerjaan
orang yang mengajarkan ayat-ayat Allah. Itu tugasnya Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Yang paling baik bukan yang paling sugih, bukan yang paling miskin, bukan yang paling cantik, bukan yang paling jelek, bukan yang paling tinggi, bukan yang paling pendek, bukan yang paling kurus dan sebagainya. Yang terbaik adalah yang mengajarkan Quran. Yang belajar dan mengajarkan Quran, itu orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi kalian semua ini adalah orang-orang yang terbaik. Jadi kalau kita ini abdi Allah, belajar Quran harusnya punya rasa kepercayaan diri. Makanya dilatih lewat program Quran presentation, supaya kalian terlatih tuh punya kepercayaan diri, bicara di depan umum tuh punya rasa kepercayaan diri. Tidak takut, tidak minder. Selama kita abdi Allah harus punya rasa kepercayaan diri. Tadi dikatakan tidak boleh sombong, tapi tidak boleh juga kurang rasa percaya diri. Tidak percaya diri, minder, malu, itu tidak boleh. Kita harus tetap punya rasa percaya diri. Kemampuan kita mengendalikan diri kita, mengendalikan citra diri, harga diri, kehormatan diri, namanya self esteem. Jangan kalian pernah merasa rendah. Jangan juga pernah merasa tinggi. Selama kita abdi Allah yang mempelajari Al-Quran, maka kita orang yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Itu disyukuri benar tuh, Masya Allah, bersyukur kalian. Sudah hafal 1 juz, sudah hafal 2 juz, hafal 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, bahkan sudah ada yang mau tuntung 30 juz. Itu membuktikan kalian sebagai hamba pilihan Allah. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kata Allah, kami wariskan kitab Al-Quran itu alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi enggak main-main. Allah memberikan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan Allah. Itu artinya orang yang bersama petunjuk Allah adalah orang yang the best, terbaik. Cuman tidak boleh sombong kemarin tuh. Jangan sampai Quran membuat kita malah menjadi sombong. Tetap rendah hati. Harus self esteem, kontrol diri kita, kehormatan diri kita, citra diri kita. Jangan sampai kita tinggi hati, jangan sampai kita jadi sombong, jangan juga kita rendah diri. Tidak boleh. Tinggi hati tidak boleh, rendah diri juga tidak boleh. Tempatkan posisi kita sebagai seorang hamba Allah yang terus-menerus mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu akan membuat citra dirimu mulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa kepada Allah. Bukan yang paling hebat, paling kuat, paling cantik, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Maka dikirim bulan Ramadan supaya semua kita jadi orang yang takwa kepada Allah. Dengan itu kita bisa menjadi orang yang punya nilai tinggi di hadapan Allah. Ada orang tampaknya nilainya mahal dalam pandangan dunia, tapi dia hina dalam pandangan Allah. Presiden kan dalam pandangan dunia kan tinggi nilainya kan, terhormat kan, tapi bisa jadi di hadapan Allah tukang becak lebih mulia dirinya dibandingkan seorang presiden. Misalnya presiden nggak bisa ngaji misalnya, tukang becak hafal Quran. Nah, dalam pandangan manusia kan yang mulia presiden, tapi bisa jadi dalam pandangan Allah yang mulia adalah yang tukang becak. Kenapa? Karena dia penghafal Quran, akhlaknya sesuai dengan Al-Quran. Ini 4 kekuatan yang harus kita kendalikan. Emotional control, rational control, power control, self-esteem control. Emotional control contohnya Nabi Nuh, rational control contohnya Nabi Ibrahim, power control contoh Nabi adalah Nabi Musa, self-esteem control contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang orang menganggap dia anak haram, tapi dengan bangganya dia mengatakan, aku hamba Allah. Dia kan dihina tuh. Ibunya dikatakan tukang penzina, Nabi Isa dikatakan sebagai anak haram, tapi Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah. Dengan percaya diri dia katakan, aku ini hamba Allah. Atani yang kitab, karena kepada aku diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, dan dijadikannya aku sebagai seorang nabi. Nah, coba kita selama Ramadan ini kendalikan diri kita. Itu namanya kemampuan self control, kemampuan kita mengendalikan diri kita.
Lalu kalau kita bisa mengendalikan ini, insya Allah pribadi kita, akhlak kita akan semakin baik. Tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah sakit hati, tidak mudah tersinggung. Sebab diri kita sudah dapat kita kendalikan. Kita tidak sombong, kita tidak minder, kita tidak rendah diri. Kenapa? Kita sudah dapat mengendalikan diri kita. Ramadan kesempatan kita untuk memperbaiki keadaan kita. Coba kalian periksa dari hari pertama sampai hari yang ke-8, sebentar lagi maghrib masuk hari yang 9, sudahkah 8 hari ini bisa merubah diri kita lebih baik lagi? Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, diri kita akan semakin baik. Terasa kalian semakin penyabar? Ada rasa semakin penyabar? Dengan teman semakin lapang hati menerima keadaan teman sudah mulai? Atau masih suka sangit-sangitan juga dengan teman sekamarnya? Masih marah-marah juga? Harusnya 8 hari ini sudah bisa merubah diri kita. Dan kita masih punya waktu lebih kurang 21 hari lagi atau 22 hari lagi. Nah, jadikan waktu yang tersisa ini kemampuan kita semakin naik. Kemampuan diri kita semakin meningkat. Mudah-mudahan Ramadan mengantarkan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, telah berjalan 8 hari Ramadan ya Allah. Jadikan Ramadan yang kami lalui telah terima dengan baik ya Allah. Jadikan segala amal kami Kau terima dengan baik, balas dengan kebaikan berlipat ganda ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan yang kami jalankan selama 8 hari ini ya Allah bisa mengubah diri kami untuk semakin baik lagi ya Allah. Dan jadikan hari yang ke-9 pada esok hari ya Allah, kualitas diri kami semakin meningkat ya Allah. Rugi kami kalau seandainya Ramadan yang kami jalankan tidak menjadikan kami semakin baik lagi ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang penyabar, orang-orang yang ridho, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa bersyukur ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang rendah hati ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dermawan, jadikan kami orang yang bertanggung jawab. Berikan segala macam kebaikan sebagaimana telah Engkau berikan kebaikan kepada Nabi kami Nabi Muhammad SAW, dan jauhkan kami dari segala macam bentuk keburukan sebagaimana telah Engkau jauhkan dari Nabi kami segala keburukan. Ya Allah, jadikan Ramadan yang tersisa ini ya Allah sebagai peningkatan kualitas iman dan takwa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidup singkat dan waktu itu tidak lama ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami rugi dengan waktu yang Engkau berikan. Hidup kami sebentar singkat sekali ya Allah. Jadikan hidup kami ini adalah kebaikan ya Allah. Jadikan hidup kami keberkahan ya Allah. Rahmati kami semua ya Allah. Kedua orang tua kami, keluarga kami, adik-adik kami, pasangan kami, anak keturunan kami, semua umat Nabi Muhammad, wabil khusus kami yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Limpahkan rahmat-Mu ya Allah, hidayah-Mu, keberkahan, maghfirah-Mu kepada kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.